Kadang-kadang kita ini Pak, membandingkan hidup kita dengan orang kafir, susah lah kita jadinya. Dunia ini surga bagi mereka, tidak ada bagian mereka di akhirat. Jannatul kafir, sijinul mu'minin, penjara bagi orang beriman. Nabi yang mengatakan orang beriman hidup di dunia seperti orang di dalam penjara. Ibu-ibu pernah masuk penjara enggak? Enggak, maksudnya pernah lihat orang di penjara enggak? Jenguk saudara, teman di penjara, bapak-bapak pernah. Di penjara itu enggak bisa sembarangan, ada jam tidurnya, ada jam bangunnya. Terlambat Pak, disiksa Pak, suruh push up. Makan enggak bisa sembarangan, ada jam makannya, ada waktu dia senam, ada uniformnya, ada seragamnya. Nggak bisa sembarang dia berpakaian di penjara, nggak bisa sembarang dia ngapa-ngapain. Ada peraturan yang hidup dalam penjara. Tapi ingat, sebentar lagi mereka akan bebas keluar dari penjara selama-lamanya. Nah, nggak apa-apa di penjara sebentar, tapi bahagia selama-lamanya. Daripada kita pesta-pesta sebentar, tapi masuk penjara selama-lamanya, mau nggak? Seumur hidup penjara, aduh. Saya bilang sama teman-teman saya, nggak apa-apa kamu susah payah 3 hari di masjid untuk bisa bahagia seumur hidupmu, daripada kamu 3 hari di diskotik pesta-pesta tapi masuk penjara sampai mati. Susah-susah sementara untuk bersenang-senang selama-lamanya, daripada kita senang-senang sementara, susah-susah selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ayahanda, bunda, jamaah, teman-teman yang dirahmati Allah. Allah hantar kita ke dunia ini nggak lama. Semua yang ada di dunia ini nggak ada yang lama. Kalau kaya nggak lama kayaknya, miskinnya pun nggak lama. Ya, dah. Sakit nggak lama, sehat pun nggak lama. Kalau dapat jabatan di dunia, jabatan itu pun nggak lama. Ya, 1 hari akhirat itu hitungannya 1000 tahun dunia. Bisa kebayang nggak Pak? Sebentarnya dunia ini. Dalam ayat lain dikatakan bagi orang-orang kafir 1 hari akhirat itu terasa seperti 50.000 tahun dunia. Jadi dunia ini sekejap mata saja. Kita hidup di dunia ini hanya menunggu mati saja, ya, menunggu giliran. Satu persatu berangkat, satu persatu daun-daun berjatuhan. Ya. Kemarin dia duduk di sana, tahu-tahu meninggal. Kan barusan Ustaz Effendi bilang, donatur kita masih muda. Umur berapa dia Ustaz? Seumuran saya, meninggal. Ya. Ada yang hadir di majelis yang bulan lalu, hari ini udah nggak ada, betul? Maka hadirin sekalian, orang yang berakal tentu dia akan memikirkan apa maksud Allah hantar kita ke dunia ini.
Ya. Kenapa Allah hantar kita ke dunia untuk apa? Apakah untuk dunia ini? Oh tidak. Kalau kita dihantar untuk dunia ini, tentulah kita akan berlama-lama hidup di dunia. Tapi ternyata makhluk Allah yang bernama waktu ini gak bersahabat dengan siapapun. Dia gak kompromi dengan siapapun. Meskipun dia raja, dilibas. Fir'aun itu pernah hidup di dunia, Pak. Dibinasakan oleh waktu. Namrud. Orang-orang jahat, orang-orang baik, nabi-nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, pernah melihat matahari yang sama dengan matahari yang kita lihat hari ini. Beliau pernah hidup di dunia ini. Tapi sekarang di mana Rasulullah? Presiden-presiden, raja-raja, sultan-sultan, Pak Karno pernah hidup di dunia ini, Pak. Mana beliau sekarang? Pak Harto pernah hidup di dunia ini. Mana? 32 tahun berkuasa itu gak lama, sebentar. Apalagi cuma 5 tahun, 2 periode. Apa yang mau dibanggakan? Ya enggak? Gak lama. Ntar lagi mati. Allahu Akbar. Gus Dur pernah hidup di dunia. Ini sebagian sebesar sini anak ada lagi ayah ibunya nih. Ya, nenek kita, kakek kita. Bahkan anak-anak kita sebagian ada yang sudah meninggalkan kita. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak. Tapi kalau urusan kematian, kadangkala lebih duluan cucu dari kakek. Maka kita merenung sesaat. Saya kadang sering duduk tuh mikir, ya Allah, ini mati, ini beneran ini. Kalau aku mati, aku nggak bisa lagi bertemu dengan ini itu, nggak bisa ngapain lagi, sendirian dikubur. Ngapain di sana ya? Ada apa di sana ya? Kita belum pernah ke sana, tapi ada orang yang pernah melihat alam kubur. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bercerita tentang apa yang kau perlukan di sana nanti, apa yang kau perlukan di mahsyar, di sirat. Pak, meskipun apa yang disampaikan Nabi itu nggak perlu di dunia ini. Orang kita mau ke Jepang ini, musim dingin di Jepang. Terus kita tanya sama orang yang pernah ke Jepang, aku mau ke Jepang. Dia bilang, Bu, Kak, kalau ke Jepang siapkan jaket yang tebal, sekarang musim salju. Meskipun Jakarta panas, kita nggak perlu jaket. Beli nggak jaketnya, Bang? Pakai sepatu boot, Bang. Pakai itu semua, pakai tutup kepala itu semua, kupingnya ditutup, pakai sarung tangan. Kita nggak perlu di Jakarta, tapi karena itu nanti diperlukan di Jepang, kita akan persiapkan dari sini. Ya, Pak. Sekarang kayak sekarang nih, kamu perlu ini, perlu itu dikubur nanti. Nggak perlu rasanya di dunia ini. Ngapain juga? Orang nggak sholat tuh kaya juga. Dia nggak sembarang aja dia, aman, dia sehat juga hidupnya, buang air kecilnya. Sementara Nabi katakan orang yang tak bersih istinjaknya itu akan diazab di kubur nanti, dapat siksa kubur. Nabi yang melihat. Oh, kita santai lah. Banyak orang yang tidak mengacuhkan perkara ini karena nggak perlu. Coba lihat bule-bule itu, nggak ada istinja dia, sehat, cantik juga dia, tampan juga dia. Nggak perlu kayaknya itu jongkok-jongkok tuh bapak-bapak tuh. Ya, kadang-kadang kita ini, Pak, membandingkan hidup kita dengan orang kafir, susah lah kita jadinya. Dunia ini surga bagi mereka, tidak ada bagian mereka di akhirat. Jannatul kafir, sijinul mu'minin, penjara bagi orang beriman. Nabi yang mengatakan orang beriman hidup di dunia seperti orang di dalam penjara. Ibu-ibu pernah masuk penjara enggak? Enggak, maksudnya pernah lihat orang di penjara enggak? Jenguk saudara, teman di penjara. Bapak-bapak pernah? Saya sering. Bahkan saya sering bikin majelis dalam penjara. Di penjara itu nggak bisa sembarangan. Ada jam tidurnya, ada jam bangunnya. Terlambat, Pak, disiksa, Pak. Suruh push up. Makan nggak bisa sembarangan, ada jam makannya, ada waktu dia senam, ada uniformnya, ada seragamnya. Nggak bisa sembarangan dia berpakaian di penjara, nggak bisa sembarangan dia ngapa-ngapain. Ada peraturan yang hidup dalam penjara. Tapi ingat, sebentar lagi mereka akan bebas keluar dari penjara selama-lamanya. Nggak apa-apa di penjara sebentar, tapi bahagia selama-lamanya.
daripada kita pesta-pesta sebentar tapi masuk penjara selama-lamanya. Mau gak? Seumur hidup penjara. Aduh, saya bilang sama teman-teman saya, gak apa-apa kamu susah payah 3 hari di masjid untuk bisa bahagia seumur hidupmu, daripada kamu 3 hari di diskotik pesta-pesta tapi masuk penjara sampai mati. Susah-susah sementara untuk bersenang-senang selama-lamanya, daripada kita senang-senang sementara susah-susah selama-lamanya. Ya, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Maka sebelum ditimbun, buru-burulah minta ampun. Ya Pak, satu tetes air mata yang jatuh di dunia karena takut kepada Allah akan padamkan api seluas samudra. Oh, orang di dunia ini nggak usah dengar omongan orang, Pak. Nggak usah dengar penilaian orang, nggak usah apa kata orang, itu nggak usah dipikirkan lagi. Yang perlu kita pikirkan hari-hari apa kata Allah. Apa kata Allah. Nah, menjalani kehidupan menuju kematian.